Di balik harum rempah-rempah ayam betutu yang menguar, tersembunyi sebuah rahasia kelam yang telah mengikat banyak jiwa. Jaya, seorang pemuda yang berhasil meraih segala kemewahan hidup, tak menyadari bahwa kesuksesannya datang dengan harga yang jauh lebih tinggi dari yang bisa ia bayangkan. Ketika ia memutuskan untuk melepaskan segala yang telah ia bangun, ia tak tahu bahwa jalan yang ia pilih akan membawanya pada sebuah takdir yang gelap dan tak terhindarkan. Di antara bayang-bayang dan bisikan angin malam, Jaya mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari kekuatan yang telah ia bangkitkan. Dahulu, di sebuah desa kecil di Bali, hiduplah seorang pria bernama Jaya. Ia adalah seorang pemuda biasa, pekerja keras dan rendah hati. Namun, hidupnya tidak pernah berjalan mulus. Meski bekerja keras, Jaya selalu merasa kekurangan. Hidupnya penuh kesulitan. Ia seringkali merasa bahwa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak bisa dijelaskan, namun selalu membuatnya merasa kurang. Suatu hari, Jaya bertemu dengan seorang pria tua yang dikenal sebagai seorang pawang atau dukun sakti. Pria tua ini tampak misterius dengan mata yang tajam, namun ada sesuatu yang memikat dalam dirinya. Tanpa banyak bicara, pria tua itu mendekati Jaya dan berkata, "Aku tahu apa yang kau inginkan. Hidupmu akan berubah jika kau mengikuti jalanku. Ada sebuah jalan untuk meraih kemakmuran, tapi itu bukan jalan yang mudah." Jaya yang sudah lama merasakan ketidakpuasan dalam hidupnya mendengarkan dengan seksama. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Jaya, penuh harap. Pria tua itu menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Ada sebuah ritual kuno yang bisa membuatmu kaya raya. Namun, engkau harus memilih dengan bijak karena ada harga yang harus dibayar. Masakan ayam betutu yang terkenal di Bali berasal dari sebuah permintaan yang sangat kuat. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, tetapi tidak tanpa pengorbanan." Jaya yang penasaran dan tak ingin lagi merasakan hidup penuh kekurangan, akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran pria tua itu. Ia diberitahu untuk melakukan sebuah ritual yang melibatkan ayam, bumbu rempah-rempah, dan sebuah doa yang sangat sakral. Ritual itu dilakukan pada malam hari, di tengah hutan dengan mengorbankan ayam betutu, sebuah ayam yang diberi bumbu khas Bali dan dimasak dalam api yang menyala besar. Setelah ritual selesai, Jaya merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Tiba-tiba, segala yang ia inginkan datang begitu saja. Bisnisnya berkembang pesat, ia mendapatkan banyak rezeki, dan segala hal yang sebelumnya sulit kini menjadi mudah. Namun, semakin banyak ia menerima, semakin berat beban yang ia rasakan di hatinya. Tahun demi tahun berlalu, dan Jaya menjadi semakin terkenal, tidak hanya di Bali, tetapi juga di luar pulau. Masakan ayam betutu yang awalnya hanya sebuah hidangan sederhana, kini menjadi sangat terkenal karena rasanya yang luar biasa, penuh rempah dan kaya rasa. Tak ada yang tahu bahwa di balik kelezatannya ada sebuah kisah yang penuh misteri, sebuah kisah tentang harga yang harus dibayar untuk segala yang dimiliki. Namun, meskipun ia mendapatkan segalanya yang diinginkannya, Jaya merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Suatu malam, setelah bertahun-tahun menikmati keberhasilan, Jaya kembali menemui pria tua itu di tempat yang sama di mana mereka pertama kali bertemu. "Aku mendapatkan semuanya, tapi aku merasa ada sesuatu yang hilang," katanya dengan suara penuh penyesalan. Pria tua itu tersenyum penuh misteri. "Kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan, tapi ingat, hidup tak hanya soal mendapatkan. Ada harga yang lebih besar yang harus dibayar, dan waktunya akan datang." Jaya menatap pria tua itu. Matanya mulai berkaca-kaca.
seolah-olah ada sesuatu yang gelap merayapi hatinya. "Apa maksudmu?" tanyanya. Suara bergetar, cemas. Pria tua itu hanya tersenyum, perlahan menghela napas panjang, dan berkata, "Kau sudah merasakan kemakmuranmu, Jaya. Namun, setiap keberhasilan datang dengan konsekuensi yang tidak terlihat. Dunia ini penuh dengan keseimbangan. Seperti ayam betutu yang dimasak dengan api yang membakar, keberhasilanmu juga telah terbakar oleh sesuatu yang lebih besar." Jaya merasa keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah ia benar-benar tahu harga dari keberhasilannya? Selama ini, hidupnya terasa seperti sebuah permainan yang mengalir begitu saja. Segalanya datang dengan mudah, tanpa pernah benar-benar memahami apa yang ada di baliknya. Malam itu, seiring berjalannya waktu, Jaya merasa sesuatu yang ganjil terjadi pada dirinya. Ia merasakan ada kekuatan yang mulai menguasai dirinya, sebuah dorongan yang membuatnya tak bisa tidur. Dan setiap kali ia menutup mata, ia melihat bayangan ayam betutu yang ia masak dalam ritual itu. Bayangan itu seakan hidup, bergerak, mengikutinya kemanapun ia pergi. Rasanya seperti ada sesuatu yang terus-menerus memanggil, memaksanya untuk lebih, dan lebih lagi. Di tengah kegelisahan itu, ia kembali berpikir tentang pria tua yang sudah memberinya jalan menuju keberhasilan. Apakah ini yang dia maksud dengan harga yang harus dibayar? Pikir Jaya. Ketenangan yang dulu ia rasakan sekarang digantikan oleh kekosongan dan kebingungannya. Keberhasilannya tak lagi memberinya kebahagiaan yang ia kira akan datang. Sebaliknya, ia merasa semakin terisolasi, semakin terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang tak bisa ia lepaskan. Suatu malam, saat angin kencang mulai menggoyang dedaunan, Jaya mendengar suara langkah kaki dari belakang rumahnya. Ketika ia menoleh, ia melihat sosok pria tua itu berdiri di ambang pintu, seolah muncul begitu saja dari kegelapan. "Kau merasa ada yang salah, bukan?" tanya pria tua itu tanpa menyapa lebih dulu. Jaya mengangguk pelan. "Aku tak tahu apa yang terjadi padaku. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa kuhindari." Pria tua itu melangkah masuk, duduk di kursi di dekatnya. "Hidupmu memang telah berubah, dan itu tak akan pernah kembali seperti semula. Apa yang kau lakukan, masakan ayam betutu itu, bukan hanya sekadar ritual. Itu adalah perjanjian yang terjalin, perjanjian yang mengikatmu pada sesuatu yang lebih kuat daripada yang bisa kau bayangkan." Jaya terpaku, mulutnya kering. "Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apakah ada cara untuk menghentikan semua ini?" Pria tua itu menatapnya tajam. "Kau harus memilih, Jaya. Jalan ini akan terus menarikmu ke dalam lebih dalam lagi, dan semakin lama kau menundanya, semakin besar biayanya. Tapi, jika kau ingin kembali untuk melepaskan diri dari ikatan yang kau buat, ada satu cara yang bisa kau coba." Jaya menunggu dengan napas tertahan, hatinya berdetak kencang. "Apa caranya?" Pria tua itu mendekat, suaranya pelan namun penuh makna. "Kau harus menemukan keseimbangan. Kamu harus merelakan apa yang telah kau peroleh dan kembali pada asal-usulmu. Melepaskan semuanya, termasuk ayam betutu yang telah membawa keajaiban ini. Namun, itu akan datang dengan harga yang lebih berat daripada yang bisa kau bayangkan." Jaya merasa darahnya berhenti mengalir. "Melepaskan?" katanya dengan suara gemetar. "Tapi aku tak bisa. Aku tak tahu siapa aku tanpa semuanya ini." Pria tua itu hanya mengangguk pelan, seakan memahami kegelisahan Jaya. "Kau akan tahu siapa dirimu, Jaya, jika kau berani melepaskan. Tidak ada yang bisa merasakan kedamaian sejati tanpa berani melepaskan yang telah mengikatnya. Tapi, jika kau memilih untuk terus berpegang pada dunia yang telah kau ciptakan, maka kau harus siap dengan akibatnya." Jaya terduduk, kepalanya terasa pusing,
seperti ada ribuan pertanyaan yang terus berputar tanpa henti. Dunia yang sebelumnya terasa indah, penuh dengan kemewahan dan ketenaran, kini terasa seperti jebakan yang mengurungnya. Setiap malam ia terbangun dengan perasaan cemas, dan setiap kali ia melihat masakan ayam betutu yang disajikan di meja, ada perasaan aneh yang datang, seperti bayang-bayang yang mengawasi, menunggu. Tapi bagaimana bisa aku melepaskan semua yang sudah aku miliki? Tanya Jaya, suaranya penuh kebingungan. Apakah itu berarti aku harus kehilangan semuanya? Semua yang telah membuatku kaya raya? Pria tua itu menatapnya dengan pandangan yang tajam namun penuh kelembutan. Kadang-kadang Jaya, kita terlalu terikat pada apa yang kita miliki sampai kita lupa bahwa kebahagiaan sejati tak bisa dibeli dengan apapun. Keberhasilanmu bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan ujian tentang siapa dirimu sebenarnya. Kau memilih untuk mempercayai ritual itu, dan sekarang ritual itu memanggilmu untuk menghadapi konsekuensinya. Jaya menggigit bibirnya, merasa hatinya terombang-ambing. Ia tahu bahwa pria tua itu benar, namun kenyataan itu terasa sangat menakutkan. Selama ini, semua yang ia inginkan sudah tercapai. Ia tak pernah merasa kelaparan lagi, tak pernah merasakan kesulitan. Tetapi kenapa di balik semua itu ada kehampaan yang terus mengikutinya? Waktu terus berjalan, dan meskipun ia berusaha keras untuk mencari jalan keluar, bayang-bayang ayam betutu itu semakin menuntut, semakin kuat. Setiap kali ia memasak hidangan itu untuk orang-orang yang datang dari jauh, ia merasa ada sesuatu yang hilang, seperti ada suara yang tak bisa ia dengar, tetapi selalu menggetarkan jiwanya. Suatu malam, setelah memasak ayam betutu untuk sebuah pesta besar, Jaya merasa pusing. Ia merasakan tubuhnya begitu lelah, seolah-olah energi dari semua orang yang datang untuk mencicipi masakannya menghisap tenaganya. Saat ia menatap api yang masih menyala di dapurnya, ia teringat perkataan pria tua itu. Api membakar dan dalam api ada kekuatan, tetapi api juga bisa memusnahkan. Tiba-tiba, seberkas cahaya menyinari ruang dapur, dan Jaya merasa seakan ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang kuat dan gelap mulai merayap dalam dirinya, sesuatu yang seakan tak bisa ia kendalikan. Seperti ada tangan tak terlihat yang menariknya lebih dalam ke dalam bayang-bayang ritual yang telah ia pilih. Ia berlari keluar, mencoba untuk menghindar dari perasaan yang semakin menyesakkan. Di luar rumahnya, ia melihat bulan purnama yang bersinar terang, namun entah kenapa, cahaya itu terasa seperti sesuatu yang asing, seperti pengingat akan kesepian yang terus mengejarnya. Aku tak tahu harus bagaimana lagi, bisiknya pada dirinya sendiri, suaranya penuh keraguan. Ia ingin melepaskan semuanya, namun ia juga merasa terikat pada janji yang telah ia buat, pada dunia yang sudah ia ciptakan. Jaya berdiri terpaku di halaman rumahnya, menatap bulan purnama yang seakan mengawasinya. Hembusan angin malam membuat tubuhnya menggigil, namun hatinya lebih terasa dingin dari udara itu. Semua yang telah ia peroleh, semua yang telah ia capai, kini tampak begitu rapuh. Seolah-olah dunia yang penuh kemewahan dan kesuksesan itu adalah sebuah ilusi, sesuatu yang tampak nyata di luar, namun kosong di dalam. Ketika ia kembali ke rumahnya, langkahnya berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menahannya. Dapur yang semula penuh dengan kebahagiaan dari hidangan lezat yang ia sajikan, kini terasa seperti ruang yang mengintimidasi. Ayam betutu yang sedang dipanaskan di atas api membuat aroma rempah menyebar ke seluruh ruangan. Namun kali ini, bau itu lebih terasa seperti peringatan daripada kenikmatan. Jaya merasa semakin terperangkap dalam perasaan tak menentu ini. Setiap kali ia mencicipi masakannya sendiri, ia merasakan seperti ada sesuatu yang menggerogoti dirinya, membuatnya kehilangan bagian demi bagian dari jiwanya.
Seperti ada tangan yang tak terlihat menariknya semakin dalam ke dalam kegelapan tanpa bisa ia lawan. Ia menoleh ke arah jendela, melihat cahaya bulan yang memancar melalui celah-celah daun pohon kelapa. Pada saat itu, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar kembali. Langkah itu pelan, namun jelas. Suara itu semakin dekat dan Jaya bisa merasakan ada sesuatu yang akan terjadi. Matanya menatap ke arah pintu depan dan dalam sekejap, sosok pria tua itu muncul, berdiri di ambang pintu seperti sebelumnya. Tenang, namun dengan senyuman yang tidak sepenuhnya menghibur. "Kau merasa itu, bukan?" Suara pria tua itu rendah, seakan berbisik kepada angin. "Kekuatan yang semakin menarikmu ke dalam kegelapan." Jaya hanya bisa mengangguk, napasnya terasa sesak. "Aku tak tahu bagaimana melawan perasaan ini. Semua yang aku inginkan sudah aku peroleh, tapi kenapa rasanya seperti aku kehilangan lebih banyak daripada yang aku dapatkan?" Pria tua itu berjalan mendekat, matanya tajam dan penuh pemahaman. "Kau telah meminta lebih dari yang bisa diberikan dunia ini, Jaya. Setiap permintaan, setiap doa yang kau kirimkan, selalu ada balasan yang datang. Ayam betutu, masakan yang begitu terkenal ini, bukan hanya sekedar masakan. Ini adalah simbol dari sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan yang membawa seseorang untuk menghadapi kenyataan tentang diri mereka sendiri." Jaya merasakan dadanya semakin berat. Kata-kata pria tua itu seperti menumbuhkan kekosongan yang semakin dalam, seperti sebuah lubang hitam yang menghisap semuanya. "Apa yang harus aku lakukan? Aku tak tahu lagi siapa diriku jika aku melepaskan semua ini. Apa yang tersisa?" Pria tua itu tersenyum tipis, dan sepertinya ia tahu betul bagaimana beratnya pertanyaan itu. Terkadang, kita harus kehilangan sebagian besar dari diri kita untuk menemukan kembali siapa kita sebenarnya. Namun, jika kau memilih untuk terus berpegang pada semua yang telah kau bangun, ingatlah, tidak ada yang bisa bertahan selamanya. Semua ini akan terus menarikmu lebih dalam. Jaya menatapnya, hatinya berperang antara rasa takut dan harapan. Tapi, apakah ada cara untuk memperbaiki semuanya? Apakah ada cara untuk menghentikan rasa ini? Pria tua itu terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan kata-katanya dengan hati-hati. "Ada satu cara, tetapi itu tidak mudah. Ada yang harus kau korbankan lebih besar dari apapun yang telah kau berikan sebelumnya. Terkadang, untuk membebaskan diri dari belenggu, kita harus mengorbankan sesuatu yang lebih berharga daripada yang kita bayangkan." Jaya merasa kebingungannya semakin dalam. Setiap kata yang keluar dari mulut pria tua itu terdengar seperti ujian yang semakin memaksanya untuk menghadapi kenyataan yang telah ia hindari. Ia harus memutuskan apakah ia siap melepaskan segalanya, atau apakah ia akan terus terjebak dalam dunia yang diciptakannya sendiri, sebuah dunia yang pada akhirnya akan memakan dirinya hidup-hidup. Jaya merasa tubuhnya semakin kaku, seakan beban yang tak terlihat menambah berat langkahnya. Ia mengalihkan pandangannya dari pria tua itu dan menatap ayam betutu yang sedang mendidih di atas api. Aroma rempahnya yang kaya dan menggoda kini terasa seperti bau yang mengingatkan pada kesepian dan penderitaan yang tak terucapkan. Semua kenikmatan yang dulu ditawarkan oleh hidangan itu kini menjadi semacam kutukan. "Apakah aku harus menyerah pada semuanya?" Jaya bertanya pelan, suara penuh kebingungan. "Apakah aku harus mengorbankan segala sesuatu yang telah aku bangun untuk mendapatkan kembali kedamaian?" Pria tua itu menatap Jaya dengan pandangan yang sulit dibaca. Terkadang, kebahagiaan yang kita cari begitu dekat, tapi kita terhalang oleh keinginan yang terus tumbuh. Setiap hal yang kita dapatkan di dunia ini ada masanya, dan jika kita terus mengejar lebih tanpa mengenal batas, kita akan tenggelam
dalam keinginan itu. Jaya merasa hatinya semakin terhimpit. Semua yang ia miliki kini terasa seperti benda asing yang tak lagi bisa ia nikmati. Ia menginginkan ketenangan, tapi setiap hari yang ia jalani, ia semakin merasa terisolasi. Setiap langkah yang ia ambil seakan mengarah pada titik tanpa akhir, di mana segala yang ia peroleh malah membawa rasa kehilangan yang lebih dalam. Apa yang harus aku lakukan? Jaya berkata dengan suara gemetar, hampir tak terdengar. Jika aku melepaskan semua ini, apa yang akan tersisa? Bagaimana aku tahu kalau itu akan membawa kedamaian, bukan kehampaan yang lebih besar? Pria tua itu mendekat dan meletakkan tangan di bahu Jaya. Sentuhan itu terasa berat, penuh dengan makna yang lebih dalam. Hidupmu telah diberi pilihan, Jaya. Keberhasilan itu datang dengan harga yang harus dibayar. Tetapi jika kau ingin kebebasan sejati, maka kau harus melepaskan diri dari belenggu yang kau ciptakan sendiri. Setiap pengorbanan memiliki dampak dan itu akan mengubah jalan hidupmu. Jaya terdiam, hatinya terombang-ambing antara dua pilihan yang tampak sama-sama menakutkan. Jika ia melepaskan semuanya, keberhasilan, kemakmuran, dan ayam betutu yang telah mengubah hidupnya, ia merasa seolah dirinya akan kehilangan arah. Namun, jika ia memilih untuk tetap berada di jalur yang sama, ia tahu bahwa suatu saat semuanya akan berbalik melawannya, seperti api yang akhirnya membakar dirinya sendiri. Dengan langkah yang sangat pelan, Jaya bergerak menuju meja tempat ayam betutu disiapkan. Ia melihat potongan ayam itu yang kini tampak seolah hidup dalam bentuknya yang terpanggang sempurna, sebuah simbol dari pilihan yang tak terelakkan. Setiap potongan daging yang dibumbui rempah itu, setiap lapisan rasa yang ia buat dengan penuh hati, kini seolah mengingatkannya akan jalan yang telah ia pilih. Tiba-tiba, ia mendengar suara dari belakangnya, suara langkah kaki yang tidak familiar. Ia menoleh dan melihat seseorang yang tak ia kenali, seorang wanita muda dengan mata yang tajam dan penuh kekuatan. Wanita itu berdiri di ambang pintu, menatap Jaya dengan penuh ketegasan. "Apa yang kau cari, Jaya?" Suara wanita itu terdengar seperti sebuah tantangan. "Apakah kau benar-benar siap untuk menghadapi konsekuensimu?" Jaya terperangah. "Siapa kamu?" Wanita itu tidak menjawab, hanya melangkah masuk, matanya tetap terkunci pada Jaya. "Aku tahu apa yang telah kau lakukan," katanya. Suaranya tegas dan penuh peringatan. "Tapi kau tahu, ada sesuatu yang lebih besar yang mengawasi. Semakin kau berusaha melarikan diri dari kenyataan, semakin dekat ia mengejarmu." Jaya merasakan tubuhnya menegang. Bayang-bayang ayam betutu itu kembali menggelayuti pikirannya. "Apa maksudmu?" Wanita itu mendekat, wajahnya penuh dengan rahasia. "Dunia ini tak hanya terdiri dari apa yang kita lihat. Ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja di balik semuanya. Dan kau telah membangkitkannya. Setiap langkahmu, setiap pilihanmu mengarah pada sebuah takdir yang sudah lama ditentukan." Jaya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa terjebak, tidak hanya oleh kesuksesan yang ia raih, tetapi juga oleh sebuah kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Sebuah kekuatan yang seakan telah menguasai hidupnya sejak ia pertama kali melakukan ritual itu. "Dan sekarang, apa yang akan kau lakukan?" tanya wanita itu, matanya penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Jaya menunduk, merasa terjepit dalam dilema yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jaya merasa tubuhnya semakin terhimpit oleh beban yang tak terungkapkan. Wanita muda itu berdiri di depannya, matanya seperti menembus jiwanya, menggali setiap perasaan yang tersembunyi. Suara angin malam berdesir lembut, namun ketegangan yang tercipta di dalam ruangan terasa jauh lebih berat, seolah seluruh dunia menunggu keputusan yang akan ia buat.
apa yang kau inginkan dariku?" Jaya akhirnya bertanya. Suaranya bergetar namun penuh kebingungan. "Kenapa kau muncul sekarang? Apa yang harus aku lakukan untuk menghentikan semua ini?" Wanita itu mengangkat satu alis, seolah tidak terkejut dengan pertanyaan Jaya. "Aku tidak datang untuk memberikan jawaban mudah, Jaya. Aku datang untuk menunjukkan kenyataan yang telah kau hindari. Kekuatan yang kau bangkitkan itu tak bisa dibendung dengan keinginanmu saja. Itu sudah mengalir jauh lebih dalam." Jaya merasa dadanya semakin sesak. Apa yang wanita itu katakan terasa seperti sebuah kenyataan yang sudah lama ia tahu, tetapi belum berani ia hadapi. Ia teringat kembali pada ritual ayam betutu yang ia lakukan bertahun-tahun lalu. Semua yang ia peroleh, kemakmuran, ketenaran, bahkan rasa aman yang semu adalah buah dari pilihan yang dibuat pada malam itu. Namun kini, semua itu terasa seperti kutukan yang ia tak bisa lepaskan. "Tapi, aku tak tahu apa lagi yang harus aku lakukan. Aku sudah mencoba melepaskan, aku sudah berusaha, tapi rasanya semakin sulit," Jaya berkata dengan suara putus asa. "Aku terperangkap dalam dunia ini." Wanita itu mendekat, jaraknya semakin dekat, hingga Jaya bisa merasakan nafasnya yang lembut. "Kau terperangkap dalam dunia yang kau buat sendiri, Jaya. Dunia yang penuh dengan hal-hal yang tidak pernah memberi kedamaian sejati. Kau mungkin sudah mendapatkan segalanya, tapi apa yang kau cari sesungguhnya?" Jaya tidak menjawab, hanya terdiam. Rasa takut dan kebingungannya semakin menguasai dirinya. Ia merasa seperti terjebak di antara dua dunia. Di satu sisi, dunia yang penuh dengan pencapaian dan kekayaan. Di sisi lain, dunia yang membawanya untuk menghadapi kenyataan akan harga yang harus dibayar. Tiba-tiba, suara pria tua itu terdengar kembali dari belakang, memecah keheningan di ruang itu. "Semua yang kau lihat, Jaya, adalah bagian dari perjalananmu. Setiap langkah, setiap pilihan mengarah pada satu titik, suatu titik yang harus kau hadapi. Tetapi kau harus ingat, tidak ada yang bisa menghindar dari takdir mereka." Jaya menoleh dan melihat pria tua itu berdiri di pintu dapur, wajahnya tenang, meski ada cahaya kegelisahan yang terpancar dari matanya. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Jaya dengan suara hampir tak terdengar. "Apa yang telah aku bangun ini? Apa yang akan terjadi pada diriku jika aku terus berada di jalur ini?" Pria tua itu melangkah maju, tatapannya penuh makna. "Apa yang kau bangun, Jaya, adalah cermin dari jiwamu. Kemakmuranmu adalah bayangan dari keinginanmu yang tak pernah puas. Tapi ingatlah, Jaya, kekuatan yang datang dari ritual itu tak bisa hanya dipergunakan untuk memperoleh kekayaan tanpa ada imbalannya. Kekuatan itu hidup dan akan mengingatkanmu untuk selalu membayar harga yang lebih besar." Wanita muda itu tersenyum tipis. "Kekuatan itu bukan hanya tentang apa yang ada di luar, Jaya. Itu adalah pertarungan dalam dirimu sendiri. Kamu bisa terus berlari darinya, atau kamu bisa menghadapi kenyataan dan belajar melepaskan." Jaya merasa terperangkap dalam kata-kata mereka, seolah dunia di sekitarnya berputar semakin cepat. Semua yang telah ia peroleh kini terasa kosong. Rasa cemasnya semakin mendalam, seperti ada sesuatu yang mengintai di setiap sudut, siap untuk mengambil apa yang telah ia bangun. "Jika aku melepaskan semuanya," Jaya bergumam pelan, "apa yang akan tersisa? Aku tak bisa membayangkan hidup tanpa semuanya ini." Pria tua itu menghela napas, seperti tahu betul apa yang dipikirkan Jaya. Terkadang, Jaya, kehilangan adalah jalan untuk menemukan apa yang sesungguhnya penting. Hanya dengan melepaskan segala yang kau anggap milikmu, kau akan tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Tapi, itu bukanlah jalan yang mudah. Wanita itu menatap Jaya dengan tajam. Melepaskan bukan berarti kehilangan segalanya. Itu justru memberi kesempatan bagi diri kita untuk berkembang,
untuk mengenal diri kita tanpa dibebani oleh apa yang kita kira kita butuhkan. Jaya menutup matanya sejenak, mencoba mencerna semua kata-kata yang baru saja ia dengar. Pikiran dan perasaannya bercampur aduk. Ia merasa seperti ada dua jalan terbentang di depannya. Jalan yang memelihara apa yang ia miliki, dan jalan yang menuntutnya untuk melepaskan segalanya. Tapi, saat ia membuka matanya lagi, ia merasa seperti ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang mengalir lebih dalam dirinya, menuntutnya untuk melihat ke dalam, mencari jawaban yang selama ini ia hindari. Jaya merasa semakin tertekan, seolah seluruh tubuhnya dipenuhi oleh suara-suara yang saling berbenturan. Jalan mana yang harus ia pilih? Jika ia melepaskan, apakah ia akan menemukan kedamaian yang dijanjikan? Ataukah ia hanya akan menyaksikan hidupnya hancur, kehilangan segala sesuatu yang telah ia capai? Wanita muda itu tetap berdiri, matanya tetap menatapnya dengan penuh ketegasan, seolah menunggu jawaban yang belum Jaya miliki. Pria tua itu juga tidak bergerak, hanya berdiri di sudut, seakan mengamati setiap langkah Jaya. Semua kata-kata yang telah ia ucapkan terngiang dalam pikiran Jaya. Namun, semakin ia berpikir, semakin ia merasa bingung. Aku tak tahu apa yang harus aku pilih. Suara Jaya terdengar lemah. Ia mencoba untuk mencari kepastian dalam dirinya. Namun yang ia temui justru keraguan yang semakin dalam. Apa yang sebenarnya mereka inginkan dariku? Apa yang mereka lihat dalam diriku? Wanita muda itu mengangkat bahu dengan santai, seolah tidak terpengaruh oleh kebingungannya. Kami bukan siapa-siapa, Jaya. Kami hanya pembawa pesan yang datang untuk memperlihatkan apa yang mungkin kau hindari. Semua keputusan ada di tanganmu. Kau yang menentukan nasibmu. Pria tua itu mengangguk pelan, seperti setuju dengan apa yang dikatakan wanita itu. Setiap pilihan yang kau buat akan mengarah pada konsekuensi. Jika kau ingin terus berpegang pada dunia ini, kau akan tetap terikat padanya. Tetapi, jika kau ingin melepaskan, kau harus siap menghadapi kekosongan yang datang setelahnya. Jaya merasakan sesuatu yang aneh mengalir dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang terasa asing, namun begitu nyata. Ia mulai menyadari bahwa perasaan ini bukan hanya ketakutan akan kehilangan, tetapi juga sebuah kesadaran baru tentang dirinya. Semua yang ia miliki, kemakmuran, ketenaran, ayam betutu, itu semua hanyalah lapisan luar dari dirinya yang sebenarnya. Tiba-tiba, ia merasakan dorongan kuat untuk pergi keluar dari rumah, untuk melihat dunia luar dengan cara yang berbeda. Semua perasaan takut dan cemas yang sebelumnya menguasai dirinya mulai bergeser menjadi keinginan yang lebih besar untuk mencari kebenaran yang lebih dalam, yang selama ini tersembunyi di balik kesuksesan yang ia raih. Aku harus pergi, kata Jaya dengan suara yang lebih pasti. Aku harus melihat dunia ini dari sisi yang berbeda. Aku tak bisa terus terjebak dalam rutinitasku yang lama. Wanita muda itu tersenyum dengan puas, seolah telah mendapatkan jawaban yang ia tunggu. Itulah yang harus kau lakukan, Jaya. Dunia ini penuh dengan pilihan, dan hanya kau yang bisa memutuskan apa yang harus kau ambil. Tapi ingat, tak ada jalan kembali. Setiap keputusan akan membawa dampaknya. Pria tua itu melangkah maju, seolah ingin mengingatkan Jaya. Jika kau memilih untuk pergi, kau akan melepaskan bukan hanya apa yang telah kau miliki, tetapi juga bagian dari dirimu yang telah lama terkubur dalam bayang-bayang kekuatan itu. Jaya menatap mereka berdua, merasa seluruh hatinya dipenuhi oleh kebingungan dan keberanian yang saling bertarung. Ia tahu bahwa jalan ini bukanlah jalan yang mudah, namun ia juga sadar bahwa ia tak bisa terus berlari dari kenyataan. Dengan langkah mantap, Jaya berjalan keluar dari rumah, menatap langit malam yang begitu luas. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya, meskipun
Ia tidak tahu bagaimana atau kemana langkah-langkahnya akan membawanya. Yang ia tahu hanyalah bahwa ia harus menghadapi segala sesuatu dengan keberanian baru dan melepaskan belenggu yang selama ini mengikatnya. Jaya melangkah keluar, menatap jalanan yang sepi di bawah cahaya rembulan yang redup. Suara angin yang berdesir di antara pepohonan terasa seperti bisikan yang mengingatkan akan sesuatu yang jauh lebih besar, lebih dalam, dan lebih gelap dari yang ia bayangkan. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seolah tanah di bawahnya menarik-nariknya kembali, berusaha menahan langkahnya, membawanya kembali ke dunia yang selama ini telah ia coba tinggalkan. Ia mendengar langkah kaki yang datang dari belakang, pelan namun pasti. Ketika ia menoleh, ia melihat pria tua itu dan wanita muda itu mengikuti di belakangnya. Langkah mereka hampir tidak terdengar, namun sangat nyata. Jaya mencoba mempercepat langkahnya, namun mereka tidak pernah kehilangan jarak. Pria tua itu berbicara dengan suara serak, seolah angin malam menyelubungi kata-katanya. Kau telah memilih, Jaya. Jalan ini akan membawamu pada hal-hal yang jauh lebih gelap daripada yang pernah kau bayangkan. Jangan pikir kau bisa kembali. Tak ada yang kembali setelah melewati batas ini. Wanita muda itu menatapnya dengan tatapan yang semakin tajam, seolah mengukur setiap gerakan Jaya. Keberanianmu telah membawamu jauh, tetapi kini kau akan tahu betapa dalam kegelapan itu mengintaimu. Jaya merasa tenggorokannya tercekat. Tanpa berani menoleh lagi, ia melangkah lebih cepat, hampir berlari. Namun, semakin ia bergerak, semakin terasa dunia sekitarnya menghilang. Jalanan yang ia tapaki mulai kabur, tak ada lagi rumah-rumah yang ia kenali. Hanya kegelapan yang semakin memadat melingkupi dirinya. Tiba-tiba, ia merasa tangan yang dingin menyentuh bahunya. Jaya berbalik dengan panik, hanya untuk menemukan wanita muda itu berdiri sangat dekat dengannya. Senyum tipis terukir di wajahnya yang pucat. Kau pikir kau bisa melarikan diri, Jaya? Dunia ini bukanlah tempat untuk pelarian. Dunia ini adalah tempat untuk menerima dan menghadapi. Jaya merasakan ketakutan yang mendalam, sebuah perasaan yang jauh lebih nyata daripada apapun yang ia alami sebelumnya. Tubuhnya gemetar dan mulutnya terasa kering. Ia mencoba berbicara, namun kata-kata itu tidak keluar. Jangan khawatir, wanita muda itu berbisik. Semua yang kau rasakan, semua yang kau khawatirkan adalah bagian dari harga yang harus dibayar. Tidak ada yang bisa menghindar. Jaya ingin berteriak, ingin berlari, tetapi kakinya tak bisa bergerak. Matanya melihat sekeliling, dan ia menyadari bahwa ia tidak lagi berada di jalanan yang familiar. Sekarang, ia berada di sebuah tempat yang tampak asing, gelap dan sunyi. Sebuah lembah yang terjal, dikelilingi oleh kabut tebal. Di kejauhan, ia bisa melihat kilatan cahaya yang aneh, namun tidak ada yang cukup jelas. Hanya kegelapan yang mendalam, semakin menyelimuti seluruh dirinya. Pria tua itu muncul di hadapannya, wajahnya penuh dengan kekosongan. Inilah yang sebenarnya, Jaya. Tidak ada jalan keluar, tidak ada yang bisa membebaskanmu sekarang. Kau telah memilih untuk memasuki dunia ini, dan dunia ini tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Tiba-tiba, suara tawa rendah terdengar di sekeliling mereka, seperti sesuatu yang tidak manusiawi, memecah keheningan yang mencekam. Tawa itu datang dari segala arah, semakin mendekat, seolah mengelilingi mereka, memburu mereka dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Jaya merasakan dadanya sesak, dan di dalam kekosongan yang mulai melingkupinya, ia menyadari satu hal yang paling mengerikan. Ia tidak akan pernah keluar dari tempat ini. Dunia yang ia coba tinggalkan telah menjadi penjara yang kekal, dan ia tak akan pernah lepas dari belenggu yang ia ciptakan sendiri. Kegelapan itu semakin menyelimuti,
dan langkah Jaya semakin pelan. Semuanya berakhir dalam kesunyian yang tak terucapkan, di mana waktu seperti berhenti dan hanya ada suara tawa yang terus menggerogoti ruang di antara mereka. Dan pada saat itu, dalam kegelapan yang mencekam, Jaya tahu tak ada lagi jalan kembali.